Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini, nak? Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kalian kesehatan sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, anak-anakku, minggu kemarin kita sudah belajar apa matematikanya? Masih ingat? Apa, nak? Iya, pengertian bilangan prima. Hari ini kita akan lanjut materi matematika kita ya sayang. Masih masuk KD 3.5. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang pengertian bilangan prima, hari ini kita akan belajar tentang faktorisasi prima. Namun sebelumnya atau sebelum kita belajar tentang apa toh faktorisasi prima itu atau bagaimana toh faktorisasi prima itu, kita coba yuk mengulas materi kita minggu kemarin. Apa materinya? Bilangan prima. Ya. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah mencari bilangan prima 1 sampai 50. Sudah dicari kemarin? Sudah diunggah tugasnya di GC? Iya. Coba sekarang perhatikan ini. Ya. Nah, sama enggak dengan jawaban kemarin kalian? Yang diberi tanda silang itu bukan merupakan apa? Bilangan prima. Nah, ini tanda silang ini bukan bilangan prima. Sedangkan yang diberi tanda lingkaran dia merupakan bilangan prima. Dari 1 sampai 50 itu ada berapa bilangan prima? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 angka yang merupakan bilangan prima. Coba anak-anak perhatikan semuanya. Dari ke-15 angka itu ada satu angka yang berbeda. Angka berapa itu? Iya, angka 2. 2 ini merupakan satu-satunya bilangan yang dia merupakan bilangan genap. Sedangkan lainnya dia merupakan bilangan ganjil. Ya, jadi kemarin Bu Guru bilang, lupa ya, nggak bilang kalau ada satu bilangan prima itu dia merupakan bilangan apa? Genap. Lupa Bu Guru sampaikan. Kenapa kemarin nggak sampaikan? Karena 2, 3, dan 5 kan sudah digunakan untuk contoh. Kalian disuruh mencari dari 7 sampai 50. Jadi Bu Guru lupa menyampaikan kalau ada satu bilangan prima yang dia merupakan bilangan genap, dia adalah angka 2. Sekarang diperhatikan ya anak-anak, ingat-ingat ya. Oh, ternyata bilangan prima itu ada satu angka yang dia merupakan bilangan genap. Dia adalah angka 2, merupakan bilangan prima paling kecil. Nah, sudah sampai sini paham, Nak? Ya, sekarang itu tadi apa? 1 sampai 50. Kalau sekarang Bu Guru punya tabel ini. 1 sampai 100. Nah, kalian perhatikan. Ada berapa angka itu? Dari 1 sampai 100 ada berapa angka yang merupakan bilangan prima? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ternyata ada 25 bilangan prima. Lah, itu harus dihafalkan semua. Kalau kalian hafal semua, lebih bagus. Tapi kalaupun tidak, paling tidak ini yang harus kalian hafalkan. Nah, ini paling tidak kalian harus hafal. 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Paling tidak harus hafal. Kenapa? Karena itu yang biasanya kita gunakan. Karena angka kita kan masih kecil. Kenapa ini Bu Guru sampaikan? Karena ini nanti ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Apa materi kita hari ini? Faktorisasi prima. Jadi angka-angka bilangan prima tadi, kenapa kita ulas kembali? Karena itu akan kita gunakan untuk mencari faktorisasi prima suatu bilangan. Nah, sekarang yuk, apa toh faktorisasi prima itu? Yang tadi malam sudah membaca?
Apa? Faktorisasi prima. Apa ya itu? Nah, apakah angka ataukah makanan? Nah, bukan ya pastinya nggih. Pastinya angka nggih. Apa faktorisasi prima? Adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan prima. Faktor, kemarin masih ingat toh faktor? Ya, membagi habis angka yang membagi habis bilangan itu. Nah, ini juga sama angka yang membagi habis bilangan itu. Namun bedanya yang digunakan adalah bilangan prima. Jadi tidak semua angka ya yang digunakan. Yang digunakan apa? Bilangan prima. Ya, yang paling kita gunakan adalah angka paling kecil dulu, baru ke yang besar, ke besar dan besar. Nah, makanya tadi paling tidak ada berapa tadi yang harus hafal? 6 ya. Ada 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Paling tidak itu yang harus hafal. Yuk sekarang kita lanjut. Silahkan anak-anak bisa sambil menyiapkan oret-oretannya, karena nanti kita juga akan main oret-oretan. Ya, karena apa? Matematika tidak main oret-oretan tidak asik. Nah, kita nanti main oret-oretan. Nah, sekarang yuk kita pelajari dulu lebih lanjut. Faktorisasi prima. Cara mencari faktorisasi prima itu ada 2. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Yang kedua yaitu dengan menggunakan sengkedan, atau lebih dikenal dengan tabel. Ada yang menyatakan tabel, tapi ada juga yang mengatakan apa? Sengkedan. Nanti kita akan pelajari kedua cara ini. Kemudian anak-anak bisa memilih cara mana yang menurut kalian lebih mudah. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini ada contoh. Contoh yang pertama sekarang. Tentukan faktorisasi prima dari 12. Kita gunakan dulu cara pohon faktor. Berarti kita tulis dulu angka 12. Jangan lupa sebelahnya kita tulis tadi angka atau bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Kenapa ini kita tulis di sini? Agar kita lebih mudah menghafalnya. Semakin kalian sering melihat, otomatis nanti lama-lama akan hafal. Yuk kita cari dulu. Kita gunakan kita bagi dengan bilangan terkecil. Bilangan prima terkecil berapa? 2. Jadi kita gunakan 2 nggih sayang nggih. Kita gunakan 2. Yang terkecil dulu. 12 dibagi berapa? 2. Ada berapa? 12 dibagi 2? 6. Nah, kemudian 6 dibagi kembali 2. Ada berapa? 3. Selesai. Sudah selesai? Sudah. Tapi jika kalian ingin lagi membagi ini 3 sampai ini 1, boleh. Boleh, Bu? Boleh. Ini terakhir 3 karena nanti 3 akan habis atau akan menjadi 1 jika dibagi dengan 3. Makanya tidak ditulis 3 lagi, cukup sampai di sini. Nah, karena ini sudah terakhir bilangan prima. Faktorisasinya bisa kita tulis yaitu 2 kali 2 kali 3. Ini loh faktorisasinya, Nak. Nah, ini. Jadi 2 kali 2 kali 3. Ini faktorisasi primanya. Bisa kita tulis juga 2 pangkat 2. Loh kok 2 pangkat 2, Bu? Iya, ini 2-nya ada 1, 2. Kita tulis 2 dulu, anak-anak 2. Banyaknya berapa? 2. Kita tulis di atas ini 2. Jadi 2 pangkat 2 kali berapa? 3. Kalau ada soal misalkan bilangan atau faktorisasi 12 yang berpangkat 2 angka berapa? Jawabnya angka berapa sayang? Ya angka 2. Karena yang punya pangkat 2 hanya angka 2. Ini tadi cara dengan apa? Pohon faktor. Nah, sekarang kita gunakan cara yang kedua. Cara dengan apa tadi? Tabel bilangan prima atau kita kenal dengan sengkedan. Nah, masih sama. Karena namanya saja apa?
tabel berarti kita buat tabel. Kita tulis saja 12. Ya, 12 dibagi berapa? Angka terkecil tadi, bilangan prima terkecil berapa? 2, kita bagi 2. 12 dibagi 2 ada 6. 6 kita bagi 2 lagi. 3. 3 dibagi 2 bisa? Bisa, tetapi sisa. Maka tidak kita gunakan. Kita cari angka lagi. Berapa? 3. 3 dibagi 3 ada 1. Nah, 1 ini kita kasih tanda kotak. Bedanya di tabel itu angka terakhir adalah 1. Ya, kalau di pohon faktor tidak usah 1, yang penting adalah bilangan prima yang sudah tidak bisa lagi dibagi. Oke, paham? Sampai sini, Nak? Nah, ini bisa kita, kalau yang pakai tabel ini mana faktorisasinya? Ini loh. Berarti berapa? 2 kali 2 kali 3 sama ya. Bisa kita tuliskan sama. 2 kali 2 kali 3. Atau bisa kita tulis juga dengan 2 pangkat 2 kali berapa? 3. Paham, Nak? Nah, kedua cara ini kalian bisa pilih salah satu. Bisa menggunakan pohon faktor, kalian juga bisa menggunakan sengkedan. Silakan kalian cari yang menurut kalian lebih mudah atau lebih kalian kuasai. Nah, yuk kita perhatikan lagi contoh kedua. Contoh kedua. Tentukan faktorisasi prima dari 18. Nah, kita tulis dulu. Kita gunakan cara yang pertama ya, kita menggunakan cara pohon faktor. Ya, kita gunakan cara pohon faktor, kita tulis 18. Jangan lupa di sebelahnya kita tulis bilangan prima yang akan kita gunakan. 2, 3, 5, 7, dan 11, kemudian 13. Kita bagi dari angka terkecil, berapa? 2. 2 dibagi. Nah, 18 bagi 2 ada 9. 9 bagi 2 bisa? Bisa enggak, Nak? 9 dibagi 2 ada 4, 8, sisa 1. Ada sisa, berarti tidak bisa atau tidak merupakan faktor lagi. Berarti kita cari angka selanjutnya. Di atasnya angka 2, ada angka berapa? 3, jadi kita gunakan angka 3. Ya, 9 dibagi 3 ada 3. Selesai. Loh, kok selesai, Bu? Iya, karena ini sudah bilangan prima. Ini hasilnya sudah bilangan prima. Sudah tidak bisa lagi dibagi bilangan prima selanjutnya. Bisanya juga dibagi berapa? 3 dibagi 1. Sama saja. Okay. Nah, mana yang termasuk faktorisasi primanya? Ya ini. Nah, 2 kali 3 kali 3. Bisa kita tuliskan. Faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Bisa kita tuliskan 2 kali 3 pangkat 2. Kalau ada pertanyaan, pangkat 2 dari faktorisasi prima dari 18 berapa? Jawabannya 3 dong. Loh, Bu, ini bukan 2? Bukan, ini 3. Kita tulis 3 dulu. Ini kan ada 3 toh, angka 3. Kita tulis angka 3 dulu. Kemudian ada 1, 2. Kita tulis di atasnya. Di 3 pangkat 2. Paham, Nak, sampai sini? Ya, kita satu contoh lagi. Kalau tadi contohnya dengan menggunakan pohon faktor, sekarang kita gunakan cara tabel atau sengkedan. Contohnya, tentukan faktorisasi prima dari 24. Nah, kita gunakan cara tabel atau sengkedan. Nah, kita tulis dulu. Apanya? Bilangan primanya. 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Untuk kembali mengingatkan. Kita buat tabelnya. Kita tulis berapa? 24. 24 dibagi 2 ada 12. 12 dibagi 2 ada 6. 6 dibagi 2 ada 3. 3 dibagi 3 ada
1. Terakhir 1. Kita kasih tanda kotak biar tidak lari. Selesai. Inilah faktorisasi primanya. Oke. Berapa faktorisasi primanya? 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau bisa kita tulis berapa? 2 pangkat 3 kali 3. Loh, 2 pangkat 3 dari mana ini loh? Angka 2-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. Kita tulis di sini pangkat 3. Mudah, Nak? Mudah. Oke. Mudah. Jadi yang digunakan untuk membagi adalah bilangan prima yang paling kecil. Kemudian paling setelah kecil, paling di atasnya, dan di atasnya lagi. Terus seperti itu. Nah, anak-anakku, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang pengertian bilangan prima dan faktorisasi prima, silahkan setelah materi ini kalian kerjakan latihan dealing soal, segera dikerjakan biar apa? Tugas kalian tidak menumpuk. Oke, anak-anakku, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sisipkan doa agar kita bisa segera ketemu di sekolah tercinta. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.